berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat suara Sidoarjo dan sahabat pendengar radio-radio di mana saja Anda berada, pandemi global juga berdampak pada kegiatan keolahragaan yang tidak sebebas biasanya. Padahal imun tubuh juga dipengaruhi oleh kebugaran yang banyak didapat jika kita rutin untuk olahraga. Terus bagaimana ya supaya tubuh kita tetap bugar dan prestasi Jawa Timur juga Sidoarjo bisa terjaga? Dan sepertinya untuk narasumber kami sudah tersambung, saya sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Siswanto, apa kabar? Selamat pagi. Iya, salam olahraga Pak Siswanto. Jaya. Baik, kemudian apakah sudah tersambung dengan Profesor Dr. Hari? Sudah tersambung ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum Sudah Prof. Masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wanto. Salam olahraga juga untuk Anda, Prof. Hari. Salam jaya. Baik, dan di studio sudah ada Pak Joko Supriyadi, Kadis Porapar Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Joko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat. Salam olahraga. Baik, luar biasa, semangat sekali ini. Satu di antara narasumber yang juga hadir di studio untuk pagi hari ini. Baik, saya mulai saja ya. Baik, untuk bapak-bapak narasumber, saya coba ke Pak Suwanto. Ini Pak Siswanto, maaf, selaku Sekretaris Umum KONI Jawa Timur. Pak, kalau boleh dibilang sekarang ini bagaimana kegiatan di jajaran KONI Jawa Timur, termasuk yang ada di kabupaten kota, Pak, terkait dengan kondisi sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah ada program yang sudah jalan atau program yang akan dijalankan ini Pak Siswanto? Moga Pak. Ini Mas, untuk selama pandemi memang untuk KONI Kabupaten Kota diharapkan untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan banyak orang. Untuk sekarang ini kita harus fokus menghindarkan jangan sampai insan-insan olahraga dan masyarakat di sekitarnya ini terpapar COVID. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan banyak kita lakukan dengan Halo Pak Suwanto. Oh, ternyata ada gangguan ini dengan komunikasi dengan Pak Suwanto. Baik, kami akan coba. Oke, Mas. Ya. Baik. Kalau begini suaranya sudah clear. Monggo Pak Suwanto. Ya. Baik, Mas. Jadi untuk kegiatan KONI Jawa Timur, khususnya yang terkait dengan teman-teman di kabupaten kota dan untuk teman-teman di Pemprov, kita harapkan selama pandemi ini mereka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan banyak orang. Kita upayakan bagaimana kita bisa menghindari insan-insan olahraga beserta masyarakat di sekitarnya ini tidak terpapar COVID-19. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan banyak kita lakukan via Zoom seperti pagi hari ini. Jadi rapat anggota maupun rapat ini via Zoom. Demikian juga untuk Pusrada. Kita akan dalam rangka sukses PON Papua, kita melaksanakan Puslada Jatim 104. Setelah pandemi Corona, tidak mungkin kita melaksanakan pelatihan ini atau Puslada ini secara normal seperti biasanya. Untuk tahap pertama, mulai bulan April sampai dengan Agustus, kita melaksanakan pemusatan latihan daerah ini dengan pola mandiri. Pola mandiri itu adalah masing-masing atlet melaksanakan latihan di rumah atau training from home TFH, dan ini mendapat bimbingan dari pelatih dan juga ada
semacam pemantauan dari KONI. Kemudian bulan Agustus ini TFH atau Training from Home ini selesai. Sekarang kita mencoba di era new normal ini, kita mencoba untuk membuat Puslada ini pola baru, yaitu dengan menggunakan pola PNN atau Puslada di era new normal yang kita singkat PNN. Dan sifatnya PNN ini adalah diselenggarakan secara terpusat dan steril dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga untuk masing-masing cabang olahraga ini disediakan atau disusun suatu protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh mereka. Dan tentunya kita untuk melaksanakan ini semua adalah kita bekerja dengan semua pihak, dan untuk peserta yang atau calon peserta yang akan mengikuti PNN atau Puslada di era new normal ini, mereka wajib atau bebas dari COVID-19, dan ini dibuktikan dengan hasil rapid test. Kalau misalnya rapid testnya reaktif, maka mereka harus PCR. Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan Puslada tersebut kita upayakan untuk terhindar dari pengaruh COVID-19. Untuk menjamin atau untuk mengetahui selama dalam latihan tersebut mereka terpapar atau tidak, maka setiap bulan mereka akan di rapid test. Jadi ini Mas, untuk sekilas tentang kegiatan KONI Jawa Timur. Iya, baik Pak Suwanto. Dan kalau kita kaitkan dengan 2 hari ke depan ini kan kita peringati sebagai HORNAS, Hari Olahraga Nasional, di mana kalau saya tidak salah tema yang diangkat adalah Sport Science, Sport Tourism, dan Sport Industry. Kalau kita kaitkan dengan tema yang diangkat dalam HORNAS ini, apa ada strategi atau hal-hal tertentu yang dilakukan oleh pihak KONI Jawa Timur, Pak Suwanto? Oh iya Mas, kita dalam melaksanakan Puslada ini memang berbasis Sport Science. Pertama adalah, saya kira Prof hari ini sudah paham sekali ini, Sport Science ini yang diterapkan oleh KONI Jawa Timur ini adalah fisik, bagaimana kita untuk mengetahui kondisi fisik teman-teman atlet, kemudian kesehatannya bagaimana, kesehatannya ini selalu kita pantau. Kesehatan ini meliputi gizi, termasuk juga ini kita di sana ada measure. Measure ini adalah untuk merehabilitasi apabila ada atlet-atlet yang cedera. Kemudian ada di sana psikologi atau pilar psikologi. Ya, ini untuk membantu para atlet termasuk pelatih apabila mereka punya permasalahan. Dan yang berikutnya adalah biomekanika. Biomekanika ini Prof hari ini ahlinya, sehingga nanti kalau untuk urusan biomekanika biar Prof hari ini yang menjelaskan. Jadi itulah Mas, jadi kita untuk Jawa Timur ini pembinaannya Puslada ini berbasis Sport Science, yaitu 4 pilar tadi: fisik, kesehatan, psikologi, dan biomekanika. Jadi itu Mas. Baik, untuk sahabat dan pendengar, Anda juga bisa ikut berinteraksi atau bertanya kepada narasumber terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini di program Dinamika Kita, yakni tetap berprestasi di masa transisi. Bersama dengan Pak Suwanto, beliau adalah Ketua Sekretaris Umum KONI Jawa Timur. Kemudian ada Pak Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kadisporaper Kabupaten Sidoarjo, serta ada Profesor Dr. Hari Setiono MPD, Guru Besar dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Baik, saya bergeser ke Profesor Hari. Halo Prof. Ya. Iya, Prof, kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini dan kita tidak tahu selesainya kapan begitu ya. Kalau kita kaitkan pada kondisi atlet dan keolahragaan secara umum,
apa ada yang harus berubah atau disesuaikan? Baik, kalau dilihat dari sisi ini seluruh, bukan hanya seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia, ini program akan berubah semua. Karena proses dengan pandemi ini pasti secara fisik itu atlet akan menurun sampai dengan 40%. Hasil tes yang kemarin dilakukan atlet-atlet nasional, karena kemarin saya mengikuti pertemuan di Jakarta, itu atlet-atlet memulai lagi dari titik tengah ke atas, tidak bisa melanjutkan hasil yang lalu. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik yang dilakukan atau yang sedang ditemui oleh para atlet Indonesia ini juga mengalami penurunan. Ini tidak saja atlet nasional, tapi seluruh daerah rasanya akan mengalami seperti begitu, penurunan sekitar 40%, dan mereka akan memulai lagi dengan program itu baru diangkat ke atas. Mudah-mudahan tidak ada perkembangan COVID ini semakin meluas. Ya, ini Mas. Baik. Prof, kalau kita lihat di beberapa negara, di mancanegara itu sudah mulai digelar kompetisi begitu ya, mulai dari level lokal hingga nasional. Kita tahu ada kompetisi pertandingan sepak bola yang sudah mulai digelar di benua Eropa. Kalau Anda melihat apakah Indonesia perlu mengadopsi hal yang sama atau mungkin kita masih perlu waktu yang cukup relatif lama untuk bisa mengadakan kompetisi seperti itu apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Prof? Ini tergantung kepada kemauan kita sebenarnya. Jadi kalau di negara lain itu kan mereka disiplin dengan situasi. Jadi proses yang dilakukan, bagaimana penjagaan situasi, bagaimana situasi wilayahnya, itu memang terjaga. Nah, rasanya kedisiplinan ini yang harus kita terapkan di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang zona-zona itu akan mempengaruhi perkembangan. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau melakukan latihan, tapi kalau zonanya itu sudah zona merah, katakanlah begitu, ini kan menjadi pemikiran apakah nanti tidak akan menjadi penyebab itu akan masuk ke wilayahnya para atlet yang sekarang lagi disiapkan untuk persiapan PON 2020 di Papua. Nah, oleh karena itu tentunya apa yang dilakukan oleh KONI Jawa Timur dengan melakukan keterbatasan, melakukan situasi yang tidak selalu terbuka, artinya dalam arti keterbatasan di wilayah cabang olahraga masing-masing dengan diawasi secara ketat, saya kira inilah adalah program yang paling bagus yang dilakukan oleh KONI Jawa Timur. Baik, Prof. Hari, saya coba ke narasumber yang hadir di studio ini, Pak Joko Supriyadi. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Luar biasa semangat sekali ini. Ya. Baik Pak Joko, kalau kita tahu bahwasanya Sidoarjo sekaligus juga Surabaya itu kan menjadi satu di antara kontributor atau istilahnya itu penyumbang atlet yang berprestasi tidak hanya di tingkat regional, nasional bahkan juga internasional. Dengan kondisi seperti sekarang ini, apa program yang dimiliki oleh Disporapar Kabupaten Sidoarjo nih Pak Joko? Iya, terima kasih. Terlebih dahulu kami sampaikan salam kepada senior kami Pak Suwanto dan Prof. Sarari. Salam dari Sidoarjo Prof. dan Pak Wanto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wanto. Ya. Pak Joko. Waalaikumsalam. Baik, jadi kita ini pada prinsipnya karena kita ini supporting atlet kita untuk Jawa Timur maupun nasional bahkan internasional ini cukup besar, maka kita ini juga banyak menyesuaikan dengan program-program yang dibangun oleh cabur masing-masing ya. Jadi kita akan mengikuti lah kebijakan-kebijakan dari cabur, dari KONI maupun dari yang lain-lain. Prinsipnya Sidoarjo tetap siap untuk melakukan apapun terkait dengan peningkatan prestasi. Dan kita alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, saya masih memantau beberapa cabur itu masih aktif berlatih. Saya lihat kemarin teman-teman voli pantai masih aktif dan kelihatan mereka mempersiapkan salah satu event besar di tahun depan. Dan juga saya koordinasi dengan teman-teman KONI, pengurus KONI Sidoarjo bahwa persiapan menuju Porprov maupun atlet-atlet tertentu yang akan berangkat ke PON itu juga aktif dilakukan walaupun dalam kondisi terbatas. Tapi prinsipnya Sidoarjo ini selalu siap dan selalu mendukung apapun yang
dikembangkan atau menjadi kebijakan KONI Jawa Timur, kemudian cabur-cabur yang lain dan maupun dari organisasi yang lain atau lembaga yang lain itu. Ya, baik. Saya coba ke Pak Suwanto kembali. Ada yang lupa saya tanyakan. Pak Suwanto, untuk PON 20 apakah jadi atau tidak jadi dilakukan ini Pak, yang di Papua itu Pak? Untuk PON Papua itu diundur tahun 2021. Insya Allah nanti Oktober. Bulan Oktober? Ya. 2021. 2021. Ya. Baik, berarti tidak dibatalkan, cuma istilahnya dipending sampai Oktober 2021. Kalau di Jawa Timur ada berapa cabur yang diikuti pada PON ke-20 nanti, Pak? Kita mengikuti semua cabur yang dipertandingkan. Targetnya Pak Suwanto? Oh, kalau target itu sama dengan yang ditargetkan Prof Hari. Selalu prestasi puncak juara umum ini yang ditargetkan oleh Jawa Timur. Iya. Biasanya kalau dengan Prof Hari nanti kalau kita biasanya kalau perhelatan PON itu yang provinsi-provinsi yang ketat dalam persaingan ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur dan juga Jawa Barat begitu ya? Ya, tiga provinsi itu yang bersaing ketat. Baik, sampai sejauh ini meskipun itu akhirnya ditunda pada Oktober 2021, persiapan sudah mulai dilakukan sejak dini begitu ya Pak Suwanto ya? Iya, kita 4 tahun ini, jadi begitu selesai PON, ini kita istirahat beberapa bulan, kita langsung melakukan pemusatan latihan. Dan untuk tahun yang pertama kita rekrutmen, yang pertama ini adalah yang kita ambil adalah atlet-atlet peraih medali. Setelah ada atlet peraih medali, baru nanti ambil atlet-atlet berprestasi yang lain. Kita ambil dari hasil kejuaraan tingkat nasional jurnas. Jadi itu yang kita lakukan. Baik, saya coba bergeser kembali ke Pak Joko Supriyadi, Kadis Porapar Kabupaten Sidoarjo. Pak, untuk agenda pertandingan di tingkat kabupaten atau di luar daerah sampai sejauh ini, apakah ada planning atau sementara di hold dulu atau bagaimana Pak Joko? Iya, jadi sebenarnya di tahun 2020 ini, andai kata tidak ada COVID ya, kita sudah jauh programkan di tahun 2019 ada event besar di Sidoarjo. Contoh kita akhir tahun insya Allah akan ketempatan sebagai tuan rumah Forda. Forda itu kompetisi olahraga rekreasi tingkat Jawa Timur yang pertama di Jawa Timur yang akan digelar nanti insya Allah bulan November. Kemudian juga sebenarnya kita akan menggelar Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur, tetapi karena ada COVID ya terpaksa harus mundur di tahun 2021. Kemudian juga ini walaupun stadion kita ini tidak ada klub besar di Sidoarjo, tetapi menjadi dilirik oleh klub-klub yang lain menjadi tempat atau menjadi home base gitu ya. Sementara ini ya kalau saya amati di media ada klub Persebaya maupun Madura United yang ingin home base di Sidoarjo. Nanti kita pertimbangkan lah untuk itu. Dan kemudian hari ini, insya Allah nanti hari Kamis, tim voli kita ini akan mengikuti kompetisi di Jakarta ya. Jadi dapat undangan khusus dari Mas Agus Harimurti, AHY ya. AHY. Akan mengadakan kompetisi tingkat nasional untuk Piala AHY yang pertama. Itu yang voli pantai, voli biasa? Voli indoor. Voli indoor. Ya. Okay. Jadi kehormatan, saya kira Jawa Timur, Sidoarjo terpilih lah untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi pada prinsipnya walaupun kondisi pandemi, kita ini selalu aktif, selalu berlatih dan selalu mempersiapkan diri ada kompetisi maupun yang lain-lain. Jadi ini, kemudian juga kita selalu mempersiapkan stadion kita untuk yang menjadi lebih baik. Dan beberapa tahun ini Sidoarjo melakukan kegiatan revitalisasi GOR secara bertahap ya. Dan sudah ada perkembangan positif dan saya harapkan masyarakat juga ikut memelihara kondisi semacam ini karena Stadion Gelora Delta ini saya kira menjadi semacam mini Senayan ya. Mini Senayan dan satu-satunya di Jawa Timur yang kompleksnya. Artinya arena ini ada beberapa venue olahraga yang berada di dalam satu area. Jadi
saya cukup bangga atau kita cukup bangga lah dengan kondisi-kondisi semacam ini. Mudah-mudahan olahraga di Sidoarjo tetap terus berkembang itu. Iya, apapun yang terjadi begitu ya Pak Joko ya. Betul. Kalau melihat kondisi atlet-atlet sejauh ini bagaimana Pak untuk di Sidoarjo nih Pak? Atlet kita alhamdulillah juga masih terus berlatih ya. Jadi saya sudah koordinasi dengan teman-teman KONI, cabur dan sebagainya, kita pantau. Bahkan ini juga dalam rangka Puslat Cup pun juga akan tetap ada latihan-latihan dan kita terus berkembang lah intinya. Jadi dalam kondisi apapun saya harapkan atlet kita terus berlatih karena pelatihan dan pertandingan adalah suatu hal yang sangat penting dan semacam mata uang dalam satu sisi yang berbeda. Jadi ada latihan dan tentu harus ada pertandingan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan dan kita selalu melakukan latihan-latihan walaupun porsinya mungkin atau waktunya atau yang lain itu berbeda dengan kalau kita dalam kondisi normal itu. Baik, Bapak-bapak narasumber dan juga untuk sahabat pendengar di mana saja Anda berada, kita break dulu ya Pak. Nanti kita akan sambung kembali untuk perbincangan kali ini di program Dinamika Kita, dialog khusus tetap berprestasi di masa transisi. Masih bersama dengan 3 narasumber, ada Pak Suwanto, Sekretaris Umum KONI Jawa Timur, ada Pak Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kadisporapar Kabupaten Sidoarjo, lalu juga ada Profesor Dr. Haristiono MPD, Guru Besar dari UNESA yang juga bisa Anda dengarkan untuk program Dinamika Kita dengan tema tetap berprestasi di masa transisi di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradya Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik Radio Malang. Dan Anda juga bisa bertanya melalui on air kami di 031-896-1514 atau SMS WA di 0821-3264-109. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat.
Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang, banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui. Karena mungkin ASINya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Imam Muntoha bin Ismail. Imam Muntoha bin Ismail dulu tinggal di Klagen RT 5 RW 1 Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Imam Muntoha bin Ismail, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari ini Senin 7 September 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan bisa dilakukan secara daring atau online. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp, Telegram 081 187 50 400, 081 187 50 400, aplikasi mobile JKN, dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, 1500 400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp di 085 748 708 874, 085 748 708 874 dan 085 733 992273, 085 733 992273. Informasi ini persembahan dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955, 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di program Dinamika Kita, dialog khusus tetap berprestasi di masa transisi. Bersama 3 narasumber, ada Pak Suwanto, Sekretaris Umum KONI Jawa Timur, dan juga ada Pak Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Kadisporapar Kabupaten Sidoarjo, serta ada Profesor Dr. Haristiono MPD, Guru Besar Universitas Negeri UNESA Surabaya. Sebelum ke narasumber, kelihatannya ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan lewat WA di 0821 3264 109. Saya ke redaksi. Karin. Iya baik, ada pertanyaan dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Apakah para atlet yang nantinya akan mengikuti lomba itu harus mengajukan surat swab test dan surat sehat juga, atau seperti bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Oke, dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ratna. Berarti ini Pak Suwanto. Pak Suwanto, apakah untuk para atlet sekarang ini harus ikut swab test terlebih dahulu, Pak? Betul. Jadi bagi mereka yang akan mengikuti Puslaga PNN, ini mereka wajib untuk rapid test. Kalau rapid testnya negatif, dia langsung masuk. Kalau rapid testnya reaktif, maka dia harus swab. Kalau swabnya ini negatif, baru dia boleh mengikuti pemusatan latihan. Iya, untuk atlet yang reaktif positif atau istilahnya reaktif terhadap COVID-19 begitu Pak ya, itu perlakuannya seperti apa? Apakah diisolasi mandiri atau stay at home terlebih dahulu sampai hasilnya positif? Iya, Kak, untuk sementara ini yang reaktif kan langsung di swab Mas. Kalau untuk atlet Puslada ini semua yang membiaya adalah KONI. Dan mereka kalau misalnya itu terbukti umpama ya, ini terbukti positif, ya mereka wajib untuk isolasi mandiri. Baik, sampai hasilnya negatif begitu ya Pak Suwanto ya? Hasilnya negatif, iya. Baik. Saya coba ke Profesor Hari. Prof, kalau boleh dibilang untuk kondisi sekarang ini kan bisa dikatakan 180 derajat dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Bagaimana para atlet itu meskipun dia tidak mengikuti ajang kompetisi, kemudian ikut berlaga dalam lomba atau event apapun, supaya prestasi atau juga minimal tubuh bisa support untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan apabila sewaktu-waktu nantinya akan event atau lomba itu dibuka, sehingga tidak terlalu banyak penyesuaian yang harus dilakukan terhadap atlet itu sendiri, Prof. Ya, jadi namanya atlet itu sudah harus siap dalam segala situasi. Situasi sekarang ini adalah situasi yang sebetulnya menurunkan secara fisikal ya. Secara fisikal menurunkan kualitas mereka. Dengan menurunnya itu berarti secara otomatis tekniknya juga akan menurun, karena berlatih di rumah itu agak berbeda dengan berlatih di lapangan yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa melakukan koreksi dengan segala macam. Oleh karena itu balik lagi, protokol itu harus diterapkan, latihan itu tetap dilakukan dengan menggunakan protokol yang ada. Dengan harapan tidak menurunkan secara fisik terlalu drastis, secara teknik terlalu drastis, karena itu akan berpengaruh ke yang lain-lain. Nah, oleh karena itu di dalam penanganan ini setuju kalau misalnya atlet, khususnya atlet KONI Jatim yang dipersiapkan untuk PON itu diserahkan kepada cabang olahraga untuk berlatih dengan mengikuti protokol-protokol yang ada. Di bawah itu tentunya sangat diharapkan adalah PON ini 2021 ke depan. Belum ada keputusan apakah berikutnya itu mestinya kalau 2020 itu 2024 itu dilakukan di Aceh dan di Medan. Nah ini kan kita ke depan itu sudah harus mempersiapkan di mana, kapan itu sudah harus kita persiapkan, dan usia atletnya tahun berapa, siapa yang akan disiapkan. Tentunya atlet yang menjadi pelapis itu juga sudah harus disiapkan. Daerah-daerah lain sudah mempersiapkan seperti begitu. Saya kemarin melihat karena ditugasi ke daerah Lampung, itu mereka melakukan long term athlete development. Saya baru kembali 2 hari yang lalu, dan besok saya ke wilayah timur di daerah NTB untuk mempersiapkan long term athlete development, untuk mempersiapkan sekian tahun ke depan untuk persiapan PON. Nah,
Ini tentunya kita warga Jawa Timur, tentunya Jawa Timur juga mempersiapkan atlet-atlet juniornya, khususnya di wilayah-wilayah kabupaten seperti yang dilakukan di Sidoarjo. Saya kira ini yang harus dilakukan untuk mempersiapkan prestasi Jawa Timur di tahun mendatang. Iya, baik. Long term development itu tadi yang disampaikan long term oleh atlet, ya, long term atlet, sorry, long ya. term atlet itu yang disampaikan oleh Profesor Hari. Long term atlet development. Oke. Ya, kalau kita kondisikan atau kita lihat bagaimana Sidoarjo untuk menyiapkan kader-kader atlet seperti apa, Pak Joko? Ya, sekali lagi pada prinsipnya atlet-atlet Sidoarjo ini dengan didukung oleh cabur maupun KONI ini tetap siap ya dan tetap latihan walaupun sekali lagi porsi maupun waktu dan sebagainya agak berbeda dengan yang normal kemarin. Jadi ini untuk menjaga prestasi mereka, juga untuk menjaga konsistensi prestasi yang akan diraih oleh Sidoarjo secara umum. Karena dalam salah satu evaluasi kita, terutama di Porprov yang di Tuban maupun di Tuban, Gresik, Lamongan dan seterusnya itu, kita di finish di ranking 3. Nah, ini sudah ada kenaikan positif yang sebelumnya di ranking kelima. Nah, jadi kita berharap dengan kompetisi-kompetisi yang ada ini, atlet-atlet kita ini tidak berhenti untuk beraktivitas, terutama latihan ya, terutama latihan. Sekali lagi latihan itu jadi sangat penting. Oleh karena itu kita juga memberikan venue-venue atau tempat-tempat latihan yang sekiranya memenuhi harapan mereka semuanya. Ini jadi kebersamaan kita bangun bersama KONI, bersama dengan cabur maupun atlet dan pelatih yang ada di Sidoarjo ini. Iya, kalau kita kaitkan dengan H-Ornas di tahun 2020 yang mengusung tema Sport Science, Sport Tourism dan Sport Industry, ada agenda atau notis tertentu dari pihak Dispora Par Sidoarjo, Pak Joko? Ya, jadi tahun ini peringatan H-Ornas dengan tema Sport Science ini menjadi hal yang menarik dan sekaligus harus kita cermati bersama bahwa olahraga ini tidak bisa lepas dari teknologi apapun ya, teknologi apapun, karena kita selalu beriringan dengan teknologi dan kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Apalagi dalam pengembangan atlet, pencarian atlet atau pembibitan atlet, bahkan sampai pada pasca mereka bertanding atau mendapatkan prestasi tertinggi mereka, kita tetap harus akrab dengan teknologi. Contoh yang paling gampang sekarang untuk mempersiapkan atlet, mereka harus tahu diri bahwa kemampuan mereka seperti apa, dan itu kita pantau lewat teknologi. Dan alhamdulillah KONI Sidoarjo ya atau Pemkab Sidoarjo secara umum sudah bekerja sama dengan UNESA beberapa waktu yang lalu selalu mengembangkan sport science ini di kita. Jadi mereka akan menjadi lebih terukur ya, perkembangan mereka, latihan mereka dan seterusnya akan lebih terukur. Dan ini harapannya selalu dikembangkan. Dan juga Ornas ini juga sport tourism. Nah, ini menjadi sangat menarik karena ada hal yang dikolaborasikan antara olahraga dan tourism. Dan itu sebenarnya dari dulu seperti itu, dan perlu tahun ini ada penajaman-penajaman tertentu karena olahraga juga dalam artian menghasilkan sesuatu dan selalu berkait dengan dunia wisata secara umum di daerah itu. Jadi ini menjadi satu yang catatan yang bagus di tahun 2020. Juga sport industri, karena industri olahraga ini juga sangat penting. Sebuah tim atau sebuah atlet profesional itu sangat dekat dengan industri olahraga. Jadi mereka mempunyai daya tarik tinggi dan sebagainya, dan itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam hal sisi perekonomian. Jadi industri, wisata dan sport science ini menjadi hal yang menjadi tema utama di H-Ornas tahun 2020 ini. Jadi bisa dikatakan saling support satu sama lain, baik itu sains, tourism maupun industri. Baik, saya ke redaksi terlebih dahulu. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat pendengar di 082132640109. Karin? Iya, ada pertanyaan dari Mas Raka Ibadi. Tindakan apa yang dilakukan oleh KONI sendiri jika ternyata kita sudah memilih siapa saja untuk mengikuti perlombaan, namun pada akhirnya ketika di swab ada anggota atletnya yang positif, sedangkan di situ tidak ada pemain cadangan?
Baik, terima kasih Pak Raka. Ya. Monggo Pak Suwanto. Terima kasih. Kita seperti yang disampaikan Prof. Hari tadi, kita ini punya banyak atlet pelatih pelapis, sehingga kalau misalnya ya tentunya kalau namanya atlet pengganti ya otomatis prestasinya di bawahnya. Tapi untuk KONI Jawa Timur seperti yang disampaikan Prof. Hari, kita punya atlet-atlet pelapis, sehingga kita tidak khawatir kalau misalnya ini. Iya, baik. Pak Suwanto, kalau saya ilustrasikan begini, misalnya ada satu kegiatan olahraga dan di situ akhirnya muncul dari sebuah hasil tes swab itu ternyata ada pandemi COVID-19. Terus biasanya atau apa yang nantinya akan dilakukan oleh pihak KONI? Apakah menutup kegiatan event olahraga itu, ataukah sementara membekukan kegiatan olahraga itu, atau bagaimana nih Pak? Misalnya kalau kita ke depan ada antisipasi yang dilakukan atau istilahnya itu pedoman yang dilakukan ketika di sebuah kegiatan atau event olahraga itu ternyata menjadi sebuah, ya kita tidak berharap seperti itu ya Pak ya, nanti muncul klaster baru atau bagaimana ini? Monggo Pak Suwanto. Kita sudah mengantisipasi Mas, oleh karena itu kita membuat edaran bahwa KONI kabupaten kota maupun Pengprov cabang olahraga dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Apakah itu kejuaraan-kejuaraan atau itu rapat-rapat, maka itu untuk sementara ditiadakan dulu. Semuanya diharapkan melalui secara virtual atau secara daring. Seperti misalnya untuk kegiatan-kegiatan beberapa waktu yang lalu ada salah satu cabang olahraga yang mengajukan untuk mengadakan kejuaraan provinsi, akan tetapi tidak kita izinkan karena untuk masa pandemi ini kita utamanya adalah melindungi atlet. Bagaimana agar atlet-atlet kita ini tidak terpapar COVID-19? Karena kita tahu apa akibat kalau terpapar COVID-19. Oleh karena itu protokol kesehatan maupun kegiatan-kegiatan ini kita batasi atau kita waspadai, jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bisa menimbulkan terjadinya penularan COVID-19. Termasuk rapat-rapat yang mengumpulkan banyak orang kita larang, termasuk musyawarah, termasuk rapat anggota. Ini semua adalah dilakukan melalui daring atau dengan video conference. Jadi itu Mas. Yeah. Jadi kita memang melarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk kejuaraan. Oleh karena itu mengapa pada awal pandemi kita laksanakan TFH, Training from Home. Ini adalah dalam upaya untuk kita menghindari agar atlet-atlet kita tidak terpapar corona. Dan ini adalah prioritas utama untuk keselamatan atlet. Baik. Jadi itu. Ya, menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwanto tadi, bahwasanya tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan event olahraga yang sifatnya mengumpulkan banyak massa. Dan informasi yang kami dapatkan, kalau tidak salah di bulan Oktober ini, mungkin ini belum fix atau sudah fix atau seperti apa ya, Liga 1 sepak bola, dan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Joko, Gelora Delta Sidoarjo menjadi home base. Itu kabarnya bagaimana Pak Joko? Untuk yang Gor Delta dijadikan home base, kalau tidak salah Liga 1 akan digulirkan pada Oktober. Benar begitu ya Pak Joko? Ya, jadi begini, kalau kita mencermati perkembangan khususnya sepak bola ya, kelihatannya bulan Oktober itu Liga 1 2020 ini digelar. Nah, melanjutkan kompetisi sebelumnya, artinya akan sempat mandek ini. Nah, di Jawa Timur ada klub besar mulai dari Persebaya, Persela, kemudian Kediri, Persik, dan Arema dan Madura United. Ini klub-klub besar dan punya potensi yang luar biasa. Nah, memang ada dua tim yang sementara ini terkendala dengan kondisi lapangan, karena Persebaya yang home base-nya di Surabaya mestinya kan di Gelora Bung Tomo ya. Tapi karena Gelora Bung Tomo ini informasinya dipersiapkan untuk Piala Dunia
tahun 2021. Kemudian di Madura saya tidak tahu kenapa mereka melirik Sidoarjo ya. Kita terima kasih lah ada tim-tim besar yang sudah mempunyai atensi terhadap Stadion Gelora Delta. Tetapi semuanya itu akan kita komunikasikan, kita rundingkan, kita rapatkan, dan kita ambil kebijakan yang sebaik-baiknya demi untuk semuanya ya. Demi untuk semuanya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tetap Liga 1 bisa berputar dengan baik di Jawa Timur ini, dan tentu harapannya prestasi tetap menjadi kita utamakan, tetapi juga kesehatan menjadi hal utama. Yang saya tahu juga bahwa kemudian nanti kompetisi ini kelihatannya tanpa penonton, hanya tim yang tamu dan tim lawan atau tim undangan yang bisa berada di dalam stadion. Nah, nanti kita akan koordinasikan lah dengan PSSI maupun pihak-pihak yang terkait dengan kompetisi ini. Tetapi ada prinsipnya stadion kita ini siap ya, karena kita ini kemarin di pada Piala Gubernur pun di tahun 2020 tanggal 20 Februari ketika ada pertandingan final Piala Gubernur Persebaya melawan Persija yang harus dimainkan di Jawa Timur, akhirnya Gelora Delta ini dipilih menjadi tempat itu, dan kita informasinya hanya 2-3 hari saja, tapi alhamdulillah karena kita itu sudah mengelola stadion ini dengan baik, maka kita bisa memfasilitasi mereka. Termasuk nanti harapannya kalau memang ada keputusan terbaik dari pihak manapun bahwa Gelora Delta akan menjadi tempat pertandingan untuk tim Persebaya maupun Madura United, ya kita tetap siap saja. Stadion kita ini siap digunakan untuk pertandingan kapan saja ya. Biasanya itu ya. Jadi kalau misalnya Oktober akan dilakukan, nggak ada persoalan begitu ya. Tapi tetap dengan protokol, yaitu konsekuensinya tanpa ada penonton, begitu Pak Joko? Ya, jadi kami prinsipnya hanya menyediakan lapangan saja. Tentang yang lain-lain itu saya kira dari PSSI maupun pengelola Liga 1 ini akan menjadi tanggung jawab mereka itu ya. Jadi kami hanya menyiapkan arena saja. Iya, karena bisa jadi tidak menutup kemungkinan ketika panitia memang mengupayakan seperti itu. Tapi yang namanya fans sepak bola itu kan kita tidak bisa tahu mereka datang dari mana saja, begitu Pak ya. Mungkin ada istilahnya itu masa yang berkumpul di satu titik itu mungkin juga bisa menjadi perhatian, meskipun tidak boleh masuk ke dalam stadion. Kita harus memanfaatkan teknologi lah. Sekali lagi ini kan kita sudah sangat paham dengan teknologi dan kita sudah sangat berakrab dengan teknologi, maka kompetisi ini juga harus didukung dengan teknologi. Misalnya nanti walaupun tanpa penonton, maka wajib media harus disiapkan oleh panitia, baik itu melalui televisi maupun dari media sosial yang lain, dari YouTube maupun dari Facebook maupun dari yang lain, itu harus disiapkan oleh mereka supaya tidak ada pengumpulan massa di stadion. Seperti pertandingan Piala sepak bola di Eropa gitu, mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi harapannya kepada para fans, pendukung ini, mereka juga tetap harus mengedepankan perihal protokol kesehatan. Ya, itu harus wajib dan itu. Baik, saya ke Prof. Hari. Prof. Hari, kita tahu bahwasanya untuk atlet juga rentan terkena COVID-19. Informasi yang saya dapatkan di tingkat internasional, ternyata pesepak bola sekelas Neymar ini yang dari Barcelona itu ternyata juga terkena COVID-19. Bagaimana akhirnya para atlet ini tidak semakin paranoid atau fobia ketika kalau kita bicara tentang kompetisi atau pertandingan itu kan pasti berhadapan-hadapan antara satu dengan pihak yang lain, begitu ya Prof ya. Bagaimana akhirnya ini tidak menjadi sebuah paranoid atau fobia di kalangan atlet itu sendiri, Prof? Memang yang pertama dilihat dari cabangnya ya, cabang olahraganya, apakah mereka bisa kontak atau enggak. Ada cabang-cabang yang mereka hanya bergerak sendiri, melakukan gerakan sendiri, tapi ada yang memang harus kontak dari mereka. Nah ini mereka memang harus hati-hati untuk itu. Nah kalau memang harus kontak juga kita harus punya pertimbangan yang tajam. Apakah nanti di dalam proses akan terjadinya permainan itu akan menimbulkan proses penularan. Nah, sebelumnya apakah sudah ada proses bagaimana menjaga, apakah mereka itu ada yang membawa
bibit, ada yang terpapar. Nah ini kan semuanya harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Jadi atlet yang turun ke lapangan itu semuanya bebas dari itu, diharapkan begitu. Tapi kondisi lapangan kan tidak bisa begitu. Kondisi lapangan kalau misalnya ada penonton, bisa saja penyebaran itu dimunculkan dari penonton. Nah, oleh karena itu memang harus hati-hati dilakukan. Apakah dengan pertimbangan seperti begitu itu akan tetap terjaga rasa daripada bebas daripada mereka yang terkena atau terpapar, sehingga mereka itu bisa menunjukkan kualitas bermainnya yang sebenarnya. Sebab bisa terjadi mereka ada rasa takut dan segala macam, itu menjadi kendala untuk menimbulkan prestasi mereka di lapangan pertandingan. Itu Mas. Ya, baik. Ke Pak Suwanto. Pak Suwanto, terkait dengan tema kita tetap berprestasi di masa transisi ini, di akhir tema atau di akhir acara ini, ada saran atau masukan dari Anda Pak Suwanto untuk supaya meskipun dalam kondisi pandemi, prestasi juga harus tetap kita pupuk ya, apabila nanti ada event yang bisa keren untuk menyelenggarakan event itu terbuka, prestasi juga tetap tidak istilahnya itu tidak loyo gitu Pak Suwanto. Ya, yang pertama karena fokus kita ini memang bagaimana kita menghindari agar atlet-atlet ini tidak terpapar COVID-19, maka saya harapkan para atlet ini mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di samping itu juga protokol PNN, Puslada New Normal. Puslada New Normal ini atletnya adalah ditempatkan di suatu tempat yang tidak boleh ada interaksi dengan masyarakat luar. Jadi tempat penginapan itu hanya khusus untuk atlet, pelatih atau mekanik yang mereka sedang melaksanakan puslada atau pemusatan latihan di era new normal ini. Mereka tidak diperkenankan untuk pulang. Dan bagi atlet seperti saya sampaikan tadi, mereka harus terbukti bahwa dia tidak terpapar COVID, yang dibuktikan dengan rapid test maupun swab apabila rapidnya reaktif. Jadi untuk itulah kita harapkan para peserta ini benar-benar mematuhi protokol PNN maupun protokol kesehatan. Itu harapan saya, sehingga mereka semua nanti dapat melakukan latihan dengan baik, karena seperti disampaikan Prof. Stiono tadi, kalau itu latihan di rumah ya otomatis prestasinya ya makin menurun, atau paling tidak itu hanya fisiknya aja mungkin yang bisa dipertahankan, tapi untuk teknik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu TFH pada akhir Agustus ini diakhiri, karena tidak bisa kita terus-menerus melaksanakan training from home. Oleh karena itu sekarang dilaksanakan penataran di era new normal ini dengan melaksanakan protokol PNN maupun protokol kesehatan ini secara ketat dan harus dilaksanakan secara disiplin. Itulah pesan saya untuk atlet atau peserta Selada. Ya. Baik, terima kasih Pak Suwanto. Pak Joko, terakhir dari Kadisporapar Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kondisi sekarang, tapi atlet harus tetap berprestasi dalam pengertian meskipun mereka latihan di rumah. Apa mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mereka ini Pak Joko? Dalam suasana seperti ini, sekaligus ini adalah momentum Haornas, saya berharap semua komponen yang terlibat dalam kegiatan keolahragaan, mulai dari atlet, pembina, pelatih, coach, maupun pengurus caburnya itu, bahkan siapapun, pengelola venue dan sebagainya, ini harus saling sinergi ya, sinerginya harus semakin kuat. Ini dalam artian atlet kita ini perlu supporting dari banyak pihak untuk mendapatkan prestasi terbaiknya, apalagi dalam kondisi ini. Jadi kebersamaan sekali lagi dari masing-masing pihak, komponen dan sebagainya ini harus selalu dilakukan agar prestasi atlet kita ini tetap terjaga dengan baik. Target-target tertentu yang sudah kita siapkan atau sudah kita akan rencanakan, mudah-mudahan tetap tercapai dengan baik.
Ini sekali lagi jaga kebugaran, kesehatan kita, dan juga untuk olahraga-olahraga yang lain ya tentunya. Saya karena saya dispora, maka tidak hanya olahraga prestasi, olahraga rekreasi pun juga demikian. Kondisi COVID ini memang kan pada akhirnya orang berlomba untuk mendapatkan imun terbaik dengan olahraga salah satunya. Ya. Jadi olahraga menjadi sangat penting dalam kondisi COVID ini, baik untuk prestasi maupun untuk rekreasi maupun yang lain-lain. Itu yang penting. Baik. Dan tentunya kita berharap dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, bagaimanapun juga kebugaran dan juga prestasi dari para atlet itu tetap bisa maksimal nantinya, begitu ya? Ya. Baik, betul. Pak Suwanto, Pak Joko Supriyadi, Profesor Dr. Hari Setiono, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat untuk Anda semuanya, salam juga untuk keluarga. Semoga tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi sahabat program Dinamika kita, dialog khusus dengan tema tetap berprestasi di masa transisi bersama narasumber Pak Suwanto, Sekretaris Umum KONI Jawa Timur, Pak Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kadisporapar Kabupaten Sidoarjo, serta Profesor Dr. Hari Setiono MPD, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya UNESA, di mana acara ini juga disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mardika Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Panji masih menemani Anda di program Dinamika kita sampai jam 10 pagi nanti.